Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan guys ya. Selamat malam ya guys untuk semua yang ada di Indonesia utamanya. Oh ya guys, kabar-kabar apa lagi nih masuk ke beranda saya ini. Banyak sekali nih guys. Apalagi ada siapa itu, Kang Deddy Mulyadi. Ya, dulu saya juga fan beratnya Kang Deddy Mulyadi ya guys ya. Cuman sekarang sejak saya lihat dia gabung sama ini apa namanya, dia kan Partai Golkar ya. Dia apa namanya, kader Partai Golkar kalau nggak salah. Jadi wajar lah kalau dia ikut sama pilihannya 02 ini ya guys ya. Cuman ya makin lama makin kesini, maksudnya makin kesini makin lama-lama Kang Deddy Mulyadi itu semakin ngaco aja gitu guys ya kalau ngomong itu sekarang. Apa namanya, penilaiannya apa gitu mengenai beras sama rokok sama apa itu namanya skincare ya. Kalau skincare itu kan apa namanya, eh, bagi orang yang punya uang ya. Kalau nggak punya uang mana mampu beli skincare ya. Dan anehnya lagi, ini masalah bahan pokok di apa namanya, disamakan sama bahan yang bukan bahan pokok ya guys ya. Itu kan khusus untuk wanita, untuk kecantikan, yang namanya skincare, yang namanya rokok itu kan untuk laki-laki ya kan. Jangan disamakan. Kalau bahan pokok itu, kita pun kalau ngerokok juga pasti harus makan dulu kan. Dan inilah guys ya, kebodohan orang itu kadang-kadang apa namanya, kecerdasan orang itu kadang-kadang melebihi dari kecerdasannya itu, sehingga otaknya enggak secerdas yang kita bayangkan. Makanya kan saya bilang, boleh pintar tapi jangan kepinteran. Karena apa? Kalau orang Sunda bilang ini guys ya, ulah sok sok pintar karena sok kabalinger tak eta muncul kurang Sunda nama. Dia itu pusing dia. Itulah guys ya, di tahun 2024 ini guys ya, banyak sekali macam-macam, dari pemimpin, dari kalangan apa namanya pejabat, dari rakyat, itu semuanya apa namanya bentrok ya, bukan bentrok masalah ini ya, pokoknya disatukan sama dengan politik. Ya kita sebagai rakyat biasa kita harus menyimak aja ya guys ya, menyimak apapun yang terjadi dan apapun kedepannya, hanya kitalah yang bisa membawa negara Indonesia. Dan perlu kalian ketahui juga, kita juga nggak bakalan maju kalau penguasanya tidak maju ya kan. Pokoknya kita itu harus sama penguasa itu harus setara, maksud kayak gitu. Kenapa harus setara? Penguasa misalnya pengen memajukan bangsa negara ini, maksudnya negara Indonesia, dan rakyatnya juga sama. Jadi istilahnya ada kata gotong royong, kata orang Sunda tuh gotong royong ya, kerjasama. Nah itulah guys ya, sehingga negara Indonesia bisa maju pesat dan melebihi negara lain. Tapi kalau penguasanya pengennya negara mundur sedangkan rakyatnya pengen negara maju, itulah akibatnya yang apa namanya dialami saat ini ya guys ya. Karena ya mungkin dikarenakan demi jabatan ya, lupa lupa akan amanah yang di pundaknya, yang ditaruh di pundaknya itu, lupa akan amanah dari rakyat,
dia juga dipilih oleh rakyat, dia seenak sendirinya gitu loh. Tapi mudah-mudahan aja kita hanya sebatas ilusi aja ya, hayalan. Gak boleh ya kita mengandai-ngandai berlebihan. Semoga saja ke depannya siapapun pemimpinnya kita dukung, kita semangat, dan kita tetap berjuang untuk kelangsungan hidup kita dan keluarga kita. Sorry guys ya, agak batuk nih soalnya saya. Lah itu guys ya. Oleh karena itu guys ya, istilahnya sekarang ada yang bertanya lagi mengenai hak angket. Sebetulnya hak angket ini bukan menjatuhkan lawan yang sudah menang, bukan guys ya. Hak angket ini dilakukan demi mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap penguasa. Itu aja. Toh misalnya hak angket ini, walaupun hak angket dilaksanakan, misalnya banyak kecurangan yang dilakukan oleh 02 sekarang ini ya, tahun 2024 ini, hak angket itu cuman ingin tahu saja benar dia secara baik atau dengan tidak baik dengan cara dia memenangkannya, gitu aja guys. Bukan masalah dia merebut kekuasaannya. Dari pihak saya, misalnya saya kan pendukung Ganjar Mahfud ya, juga pendukung Anies Muhaimin ya, juga enggak berandai-andai jangan ingin merebut kekuasaan dari 02 ini, enggak guys. Kita harus mendukung hak angket ini berjalan karena ini demi kelangsungan baiknya demokrasi. Jangan sampai ini terulang lagi, maksudnya seperti ini. Kita kan di tahun-tahun ini kan, misalnya kayak kemarin pemilihan di TPS, di sini belum dihitung, di KPU-nya udah keluar. Seolah-olah kayak quick count itu punya mereka gitu loh. Ya kita udah bodoh dibodohin, jangan lah guys ya. Makanya kita dilaksanakan hak angket ini sebetulnya bukan untuk menjatuhkan lawan, bukan. Dan bukan juga untuk memakjulkan penguasa seperti Jokowi yang dipimpin sekarang ya. Ini sebetulnya cuman meluruskan. Kalau memang ini keadaannya secara baik, pemilunya, kita sebagai rakyat mencoblos atau hak pilihnya, itu itu sebetulnya enggak menakutkan. Tapi ya kebanyakan dilihat dari sosial media, dari Twitter, dimana itu 02 itu kalau ngomong itu kayak ketakutan kalau hak angket itu berjalan gitu loh. Ya kita kan tahu hak angket itu sebetulnya untuk siapa kalah siapa menang. Dan saya yakin walaupun hak angket ini dibuktikan, misalnya Prabowo dinyatakan bersalah curang, dia tetap akan jadi pemimpin guys. Cuman kita sebagai rakyat ya harus bisa bisa tahu gimana cara orang, jangan sampai kan nantinya kalau pemilu lagi seperti ini lagi gitu loh guys. Jadi nggak boleh terjadi lagi ya, istilahnya seperti itu. Hak angket itu begitu guys ya. Jadi kita harus paham dan harus mengerti apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sama Nasdem dan PKB ya. Apapun hak angket itu sebetulnya untuk meluruskan, bukan menjatuhkan gitu loh. Kita itu
soalnya udah kita kan tahu pemilu tahun ini tuh ada yang dirusak seperti di MK itu. Ya kita kan gimana ya, kalau kemarin kan katanya harus melapor ke KPU, ke Bawaslu, ke MK. Lagi nih loh, Bawaslu, KPU itu kan di bawah MK, guys. Sedangkan di MK, hukum yang tertinggi itu ada pamannya Gibran. Terus gimana ya? Nah, tiada cara lain untuk meluruskan hal ini, jadi harus dibawa ke hak angket. Karena di hak angket itu tidak ada penguasa dan tidak ada pamannya di sana. Tidak ada keluarganya Pak Jokowi di sana. Ya. Kita harus dukung, jangan takut itu hak angket kalau dilaksanakan. Kenapa harus takut kalau hak angket itu dilaksanakan? Ya kalau curang ya akuin aja curang, toh sudah menang kok, gitu aja. Kenapa kalian takut? Ya kan? Ini pemilu ini jangan sampai kotor lagi, guys, ya. Kita itu dulu tahun 2009 kayaknya udah pernah kotor. Ini dilakukan sama Pak SBY gitu ya, membagi-bagikan bansos seperti itu. Belum waktunya, jadi harga-harga kan sekarang mahal sekali, dan banyak tuh yang kelaparan akibat kelakuan mereka, haus dengan kekuasaan itulah, ya kan. Jadi kita itu harus paham, guys, ya, sebagai netizen kita itu harus paham dan jangan koar-koar demi membela yang kalian dukung. Saya enggak koar-koar sebetulnya. Saya cuma mencerdaskan kalian agar kalian paham. Kalau 02, 01, 03 ya, itu bersatu, kadang-kala kan namanya juga pemilu. Namanya juga politik. Seperti AHY. Dia dulu kan habis-habisan menghujat, mengeritik kinerjanya Jokowi. Tapi sekarang buktinya mereka dirangkul dan asik-asik. Kita sebagai pendukung dua belah pihak enak juga kan ngelihatnya. Inilah yang dinamakan politik, guys. Jangan terlalu didalemin. Karena kadang-kala ya bukan dari satu sisi lain ya. Yang namanya politik itu ya seperti itu. Bisa dikatakan lawan jadi kawan. Ya kan? Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Hanya itu, guys. Di politik itu seperti itu. Dan kita harus paham. Contohnya gini, kita di keluarga banyak saudara. Banyak kakak adik, ya kan? Uwa, bibi dan paman lain selain lainnya. Tapi kita kan nggak tahu kalau kita sakit, meninggal, ya kan? Kalau meninggal kita dikubur nggak khusus sama keluarga doang. Ada tetangga yang bukan sanak saudara kita, yang jauh lebih dari keluarga membantu. Itulah, guys. Makanya bisa dikatakan ya seperti itu. Ya namanya juga politik. Jangan terlalu kita mendalamin, dan jangan terlalu dimasukin ke hati. Ya pokoknya jangan baperan lah. Masalahnya jangan baperan ya, guys, ya. Politik itu anggaplah hiburan setiap 5 tahun sekali. Karena 5 tahun sekali akan ada pemilu ini. Itu pasti. Entah itu pokoknya yang namanya pemilu itu kan pesta demokrasi, guys. Kita seluruh rakyat boleh menikmatinya, boleh merayakannya. Dan kenapa kita diharuskan ada hak pilih, harus ada pemilu? Ya karena kan disebutnya pesta demokrasi, guys.
Kita boleh bersuara, menyuarakan hak kita, ya kan? Boleh. Jadi kita nggak usah baperan lah diantaranya kalau dengar politik. Dan gini aja ya guys ya, boleh kalian mendukung, misalnya sekarang ada pendukung Prabowo, pendukung Jokowi, pendukung Ganjar, pendukung Anies. Itu janganlah saling serang menyerang. Soalnya apa? Kalau mereka sudah ada di atas, siapalah kita? Kita itu nggak bakalan dilirik. Kita cuman bisa lihat dari media aja, dari televisi, dari berita, cuman itu aja guys, ya kan, nggak lebih. Jadi janganlah terlalu kita hujat-hujatan, menghujat misalnya dari kubu 02 menghujat Pak Ganjar, ya kan. Kita itu boleh mengkritik tapi nggak boleh menghina, karena suatu saat nanti itu bisa dipertanyakan kalau itu tidak dilakukan oleh yang kalian dukung yang menang, ya kan. Dan malulah kita, seperti saya dulu mendukung Pak Jokowi, ya di ujung-ujungnya gini ya saya jadi malu. Makanya juga saya nggak mau kalian itu menambah dosa, seperti itu aja guys, nggak lebih. Pokoknya saya juga sekarang nggak mau mendalami itu artinya politik, karena sudah tahu politik itu hanya sebatas kalau kita punya uang, kita itu taruhan gitu loh, siapa yang menang. Nah misalnya kita yang jagokan misalnya Pak Ganjar, kita ngasih uang naruh uang 10 juta misalnya di meja. Terus yang 02 mendukung Prabowo, dia juga menaruh 10 juta di meja. Terus Pak Anies misalnya, ya pendukungnya, ya, seperti taruhan gitu guys. Yang menang nanti misalnya ke Prabowo. Nah kita dua orang ini karena kalah itu angus gitu loh guys ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu ini dibuat sampai ke dalam hati gitu. Kita itu harus mencermati, menyelidiki, dan harus tahu arti politik. Politik itu untuk apa? Politik itu untuk gimana? Politik itu untuk kedepannya gimana negara kita? Dan negara kita mau dibawa kemana sama politik yang yang menggunakan politik itu seperti Prabowo, Ganjar, dan Anies. Lah itu kenapa diadakan debat-debat itulah, disitulah visi misinya yang harus dipertanyakan. Nanti kalau misalnya nggak terlaksana, kita rakyat walaupun bukan pendukungnya, bukan pencoblosnya, ya, tapi tetap kita juga pasti ikut ngeritik gitu. Iya, jadi kalian itu jangan terlalu mendalam, sama aja guys, ya. Mereka yang kaya, mereka yang jadi presiden, mereka yang jadi penguasa, kita rakyat tetap aja kayak gini. Kita kalau udah selesai mereka udah ditentukan, selesai misalnya pemilu, udah dilantik, kita itu bubar masing-masing, kita menjalankan kerja kita. Seperti ada yang tani, ada yang kerja di pabrik, ada yang ya sehari-hari kita lah seperti gitu. Dan itu juga enggak dikasih sama presiden kita makan, justru kita memberi makan penguasa, pejabat, pegawai honor, ya kan. Mereka yang punya jabatan itu kita yang bayar, justru kita yang bayar. Makanya kita itu harus punya pilihan yang benar-benar visi misinya itu yang bagus, ya, yang bagus visi misinya. Karena kedepannya ini bukan untuk kita,
bukan untuk kita sekarang guys, tapi untuk anak cucu kita nanti, biar merasakan nikmatnya negara ini, ya kan? Betapa indahnya pesta demokrasi dilakukan dengan jujur dan adil. Nah, itulah disebabkan kenapa hak angket harus berjalan gitu. Oke guys. 你说要去哪？哪啦？这帮桌子上。这个呀。啊。Oh, sorry guys. Sorry guys ya. Lah itu guys ya. Kita itu janganlah saling menghujat sana, menghujat sini. Kita itu nggak ada artinya itu semua. Ini semua kita lakukan, kenapa kita harus memilih yang terbaik visi misinya? Karena bukan untuk kita guys sebetulnya. Untuk sanak keluarga kita, anak cucu kita nanti ke depannya. Kalau kita kan nggak tahu sekarang. Saya juga nggak tahu. Sekarang saya bicara, besok saya mati. Ya kan? Umur itu nggak ada yang tahu guys. Tapi setidaknya kalau kita menjalankan yang benar, yang adil, ya, itu akan terkenang oleh anak cucu kita. Ya itu guys ya. Jadi inilah guys ya, kita kenapa harus saling memahami, di antaranya politik dan di antaranya kita orang biasa. Ini sebetulnya pesta demokrasi itu pestanya orang-orang elit sebetulnya. Tapi kita yang jadi rakyat maksudnya, kita juga yang banyak dibodohin gitu. Makanya hati-hati kalau misalnya ada orang beda pilihan sampai marah, hujat-hujatan ini itu sebetulnya apa-apaan coba? Apa-apaan itu? Nggak ada artinya, nggak ada gunanya itu. Buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang tenaga, ya kan? Makanya guys, janganlah terlalu didalemin. Bersikaplah biasa seperti biasanya kita. Atau siapapun jadi presidennya, atau siapapun jadi wakil presidennya, kita nggak bakalan jadi langsung jadi orang kaya, ya kan? Tetap aja gitu, sama aja gini. Makanya jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Pokoknya biasa saja lah, seperti saya ini. Nggak usah gini gitu. Tapi kita boleh ya mengkritik pemerintah dan siapapun itu kalau orang itu tidak baik melakukan hal yang dia maksud, seperti Deddy Mulyadi. Masa bahan pokok disamakan sama skincare dan rokok? Kan ada aja itu orang. Ya kita wajib ngeritik. Karena apa? Dia nggak membela rakyat kecil, dia malah membela penguasa, yang sedangkan dia juga punya jabatan. Harusnya paham mengenai ini. Jangan main sembarangan sama rakyat, apalagi rakyat Indonesia. Netizen orang Indonesia itu paling ganas guys. Dibanding netizen orang luar negeri mah cuek-cuek, gak mau tahu mereka, yang penting kerja. Kalau orang Indonesia kan enggak, lebih fokus ke media sosial orang Indonesia, apalagi udah tahu internet, aduh jangan tanya leh. Bukan saya ngomongin orang, saya sendiri ngalamin loh guys. Yang namanya internet tuh harus kita main itu nggak berhenti kalau nggak dihentikan sama
hati kita. Pokoknya gitu aja guys ya. Jadi kalian gak usah terlalu dibawa ke hati, dan kita harus mendukung yang namanya hak angket untuk meluruskan pesta demokrasi yang udah dilukai, pesta demokrasi yang udah diganggu, ya kan. Pokoknya kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang bebas, nggak kayak negara lain nggak bebas guys, jadi warganya nggak bebas seperti negara luar. Nggak jauh-jauh guys, di negara Cina ini guys ya, yang saya tempati sekarang, mereka itu pemimpinnya itu nggak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPR. Dia dengan kecanggihan elektronik, kecanggihan digital, ditelusuri dari lahir sampai sekolah TK, yang diambil itu yang juaranya rata-rata nilainya 100. Ya, seperti Xi Jinping ini, presiden Cina ini kan, dia itu nggak dipilih rakyat guys. Makanya nggak ada tuh yang namanya pesta demokrasi di negara Cina itu, nggak ada. Karena negaranya negara hukum. Jadi pembangunan itu semuanya diatur sama negara, dan rakyatnya makmur, subur, ya. Itu semuanya dijamin oleh pemerintahan negara, maksudnya negara Cina. Dan negara Cina ini nggak sebebas kayak negara kita. Kemanapun kita, kalau di negara Cina nih ya, kita mau naik MPR kereta ya, itu tuh harus ada paspor, harus ada KTP asli. Kalau nggak ada KTP seperti di kampung kita kan di Indonesia, kalau kita cuma beli tiket doang kan, boleh bisa maksudnya. Tapi kalau di Cina ini, kalau nggak ada paspor, KTP, itu nggak bisa guys. Jadi nggak sembarangan. Makanya ini yang di luar, misalnya negara Cina, kita mau dibandingkan sama negara kita, jauh jelas berbeda guys. Ini kenapa negara Cina ini negara hukum paling ketat? Karena tidak ada yang namanya pesta demokrasi di negara Cina. Ya, jadi kalian harus tahu kenapa mereka negaranya maju. Karena di negara Cina itu nggak boleh ada demo-demo. Mengkritik pemerintahan langsung ada ditembak mati. Kalau enggak ini, karena itu semuanya udah dijamin oleh pemerintah. Dan pembangunan di Cina jangan ditanya, mesat. Ini berapa, 200 juta jiwa ya kalau nggak salah Cina ini. Pokoknya nggak tahu lah, pokoknya lebih banyak lah, 2-3 kali lipat dari negara Indonesia ya warganya. Jadi makanya jangan kita harus bersyukur menjadi warga negara Indonesia, karena kita itu masih diberikan yang namanya pesta demokrasi, yang namanya DP-DP, sopan santun, handap asor, kayak gitu kan. Kalau istilahnya orang Jawa ya, saya juga lupa, cuman agak sedikit bisa yang mengatakannya. Ya seperti itu guys ya. Kita jangan oh itu negara Cina bagus tuh, negara luar mah bagus. Hey guys, come on. Luar negeri itu nggak ada pesta demokrasi, cuman ada pesta demokrasi itu cuman Indonesia dan Amerika, dan mana lagi. Pokoknya negara Cina itu pesta demokrasinya itu udah nggak ada guys. Tapi mereka negaranya makmur, dijamin semuanya. Umur 60 ke atas tuh udah punya gaji guys. Walaupun mereka nggak punya jabatan apa itu namanya, tapi mereka mempunyai uang pensiun.
Pensiunnya apa? Pensiun dia mudanya kerja, pernah kerja misalnya di bank, di toko, itu tuh dapat uang dari negara, dibayar pemerintah, dipelihara oleh negara. Yang namanya lansia, anak-anak yatim itu dipelihara, guys. Dipelihara oleh negara, nggak sembarangan, nggak main-main. Makanya negaranya maju. Walaupun negara mereka katanya negara kafir, kita jangan mengapir-ngapirkan negara orang, misalnya kayak gitu kan. Buktinya negara mereka seperti negara Cina ini di sini mereka itu nggak pernah menghina-hina negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Hong Kong dan lain-lainnya. Nggak pernah, guys. Justru mereka cuek aja biasa. Makanya kita tuh sebetulnya harusnya bersyukur jadi warga negara Indonesia tuh. Dan tolong, bukannya dari negara Indonesia itu negara terkaya di dunia. Ya, negara terkaya di dunia, pengakuan seluruh negara ya. Negara Indonesia itu negara terkaya akan alam, akan pulau, dan tanaman juga semuanya subur di negara Indonesia. Cuman kenapa masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang miskin? Karena penguasanya itu kadangkala nggak mau dikritik oleh masyarakat. Sedangkan di negara kita itu ada yang namanya pesta demokrasi, boleh mengkritik. Kita bebas bersuara. Bukan zaman Orba lagi. Kita bersuara sekalian ketahuan bersuara, dor, ditembak. Ya itu guys ya. Negara Cina itu walaupun negara komunis. Kenapa dibilang komunis? Yang benderanya yang palu arit itu ya guys. Sebetulnya negara komunis itu negara nggak punya agama guys. Negara Cina itu jarang di sini nggak saya selama di sini nggak ada tuh orang yang nyembah ke kuil atau kemana, nggak ada, jarang. Itu semuanya ada tempatnya, ada desanya. Kalau di kota seperti ini nggak ada, saya nggak pernah lihat kuil di daerah Cina. Nggak tahu kalau di Taiwan, di Hong Kong ya pasti ada ya, beda-beda kan. Tapi kalau di Cina di sini, saya nggak ada tuh yang namanya orang nyembah patung atau apa itu, suguh naruh sajen atau apa, nggak ada di sini guys. Karena negara mereka itu negara komunis. Yang disebut komunis itu bukan istilah PKI guys. Kalau istilahnya kita itu negara komunis itu nggak punya agama, cuman itu aja. Aduh sorry guys. Itu aja guys ya. Maaf ya guys ya, soalnya ini saya lagi batuk gitu, tenggorokan gatal. Oke guys, gitu aja ya guys ya penjelasan saya. Jadi kalian harus paham dan mengerti apa yang terjadi di Indonesia dan jangan kali-kali dimasukin ke hati. Itu harus dibawa nyantai aja, enjoy aja ya. Pokoknya gitu aja guys. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.